Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre, sayangi masa depanmu. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada sesi kali ini Sobat Ngoreksi, kita kedatangan tamu dari Duta Genre. Apa itu Duta Genre? Langsung saja kita pertanyakan kepada beliau semua. Silahkan. Oke, sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Fahrezi. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Balikpapan. Alhamdulillah kemarin di bulan April terpilih menjadi juara 1 putra Duta Genre Kota Balikpapan tahun 2025. Dan nanti insya Allah akan melanjutin ke tingkat provinsi. Untuk sebenarnya untuk penjelasan singkatnya ya, Duta Genre itu bahasa kerennya itu sebagai brand ambassador. Jadi brand ambassador dari program BKKBN atau DP3AKB tentang ini ya, perempuan dan perlindungan anak. Jadi di sini kita bertugas untuk menyampaikan atau kita menjadi sebuah remaja yang menginspirasi ke teman-teman sebaya, supaya teman-teman sebaya ini tahu nih kira-kira tuh apa sih yang harus sebagai remaja ini lakukan. Atau bahkan kita tuh disuruh buat menjadikan sebuah usia remaja itu penyiapan untuk usia dewasa. Seperti itu. Luar biasa. Benar-benar berguna sekali ya Sobat Ngoreksi ya. Terus lanjut. Kalau dari saya, Pak Bu izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noita Nazani, bisa dipanggil Taya. Saya dari SMK Negeri 3 Balikpapan. Alhamdulillah juga sama seperti Ezi, saya pasangannya untuk mewakili ke provinsi. Kalau menurut saya pribadi, Duta Genre merupakan bahasa yang kita tahu tuh role model ya untuk teman-teman remaja di Balikpapan ya. Iya, contoh benar. Jadi kalau Genre sendiri itu kan adalah suatu program generasi berencana di mana menyiapkan remaja untuk ke jenjang berikutnya nih Bu, Pak. Dan untuk Genre sendiri itu di bawah naungan BKKBN maupun DP3AKB. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, telah hadir juga di tengah-tengah kita semua. Ya, silakan Ibu perkenalkan diri. Perkenalkan Mbak Mas, saya Ibu Dila, saya guru kelas 5, ya, kelas 5B. Karena di sini kan rombel, ada 4 kelas di setiap rombelnya, saya pegang kelas 5B. Sangat apa ya, kebahagiaan tersendiri ya buat saya. Maksudnya SD ini dipilih untuk mendengarkan sosialisasi dari Mbak dan Mas. Nah, kita jadi tahu nih apa itu genre, karena jujur baru ini saya mendengar. Ya, kalau boleh tahu ini di Genre sendiri itu udah mulai ada sejak kapan? Oke. Ya, saya bakalan menjelaskan dari kapan Genre itu. Genre itu udah berumur kalau tidak salah 15 tahun. Berarti dia udah dari 2015 kalau tidak salah ya. Ya, untuk ajang Duta Genre sendiri itu memang salah satu program prioritas sih dari dinas tersendiri gitu, karena mungkin memang untuk zaman sekarang itu memang remaja itu memang lagi di usia di mana lebih banyak daripada usia yang bukan remaja ya kan, apalagi kalau bahasa kerennya bonus demografi kan, di mana usia produktif lebih besar. Nah, di sini kita ikut berperan dengan program-program dari dinas untuk menyampaikan seperti yang jelaskan sebelumnya nih, supaya remaja-remaja ini menjadi sebuah usia produktif. Karena kan kita apalagi satu negara Indonesia ini punya tujuan nih mencapai apa? Indonesia Emas 2045. Di sini kita sebagai salah satu inisiator untuk ikut bersama-sama nih kita membuat negeri ini termasuk para remaja-remaja ini menjadi sebuah usia yang emas. Seperti itu. Bisa menjadi agen perubahan lah ya Pak. Amin, Karena kan memang remaja ini sebenarnya butuh pendampingan yang lebih untuk lebih terarah ya. Contohnya itu Triad KRR sih sendiri Bu. Triad KRR itu kan anak-anak remaja seperti Nafza, seks bebas, nikah dini. Nah, kita tuh sebagai role model atau brand ambassador yang bisa mencegah teman-teman kita yang remaja untuk melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu. Lebih ke arah apa ini, mengajak para remaja untuk ke arah yang positif gitu ya. Iya, seperti mengedukasi gitu. Iya. Kemudian tapi yang terkenal tadi baru dengar ini ya, genre ya? Iya, baru ini. Yang sering saya dengar bukan genre, Gen Z. Masuk ya. Gen Z itu generasi kita, Pak. Oke. Beda. Iya, kita ngobrol santai aja. Mirip-mirip dikit aja lah. Iya, mirip-mirip dikit ya. Iya. Baik, sebetulnya tadi saya tanya ke Masnya dulu. Tadi sudah melaksanakan sosialisasi di SD kita.
Kemudian sosialisasi tentang apa itu Mas kalau boleh tahu? Bisa disampaikan ke teman-teman sobat koreksi yang ada di rumah. Oke, saya izin menjelaskan ya, karena saya juga di sini apa ya, bertugas untuk bantu proker teman saya, Taya ya, karena juga ini salah satu program kerjanya dia, yaitu tentang menyampaikan tentang stunting. Kalau stunting ini kan saya lihat itu benar-benar sebuah isu yang tidak boleh kita lupakan, karena saya lihat sendiri secara datanya itu ternyata banyak sekali stunting itu, presentasinya itu bahkan menjadi fokusnya presiden kita kan, karena makanan gizi gratisnya, terus dengan kasih susu gratis, itu kan sebuah menandakan kalau ternyata di negeri kita stunting itu sekarang menjadi prioritas. Makanya untuk teman saya Taya, terus termasuk saya juga gitu, sedang menggencarkan tentang apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara kita menanggapinya, seperti itu. Baik, kalau ngomong tentang stunting menarik nih, karena programnya Mbak Taya ya. Ya, saya mau tanya terlebih dahulu. Di Balikpapan khususnya atau di Indonesia, berapa populasi stunting yang ada? Berbanding dengan orang yang sehat itu berbanding 50-50 atau lebih banyak yang sehat daripada yang stunting gitu. Untuk saat ini kan juga dari kita lagi menjalankan berbagai program ya, seharusnya bisa turun sih Pak. Kita juga untuk data akurat itu yang tahun ini sebenarnya belum keluar kayaknya ya. Ya kalau nggak akurat kurang lebih lah. Berdasarkan kalau misalnya kemarin tuh saya belajar itu kalau di Balikpapan ada sekitar 20%-an ya. 20 sampai 25%. Dan untuk program kerja ini sendiri, saya itu belum terlalu memfokuskan kepada stunting karena untuk anak SD menurut saya kan susah untuk menanggapi yang ke arah stunting ya Pak Bu. Mungkin saya bisa kasih ingat-ingat dengan adanya edukasi isi piringku, jadi dengan adanya perbaikan pola gizi, pola makan kan bisa untuk mencegah stunting, mencegah anemia juga bagi perempuan kan Bu. Karena kan untuk kelas 4, 5, 6 itu kadang sudah ada yang mulai menstruasi, haid, sehingga darah yang dikeluarkan itu akan membuat darah yang ada di dalam tubuh kita kan kurang nih ya Pak Bu. Jadi bisa berdampak kepada anemia, kekurangan darah dan lain sebagainya. Makanya saya ingin mulai dari hal kecil gitu. Karena hal kecil kan pasti bisa berdampak lebih besar gitu Pak ke depannya kan. Nah, sebenarnya isu stunting ini saya juga sering mempelajarinya Mbak, karena saya punya anak kecil juga kan, masih 2 tahun. Jadi ya banyak juga saya tahu gitu tentang stunting, karena memang benar itu menjadi prioritas kita saat ini ya, tidak hanya kakak-kakak ini aja, justru terutama ibu-ibu ya. Saya sebagai ibu ya kan, Ibu, karena kan kalau misalnya stunting itu sebenarnya nyerangnya itu di awal 1000 hari bayi. Jadi kalau misalnya di hari 1000-nya bayi setelah dilahirkan, nutrisinya itu nggak pas, empasinya nggak sesuai dan asinya kurang, itu akan membuat berdampak langsung Pak Bay dengan tumbuh kembangnya anak-anak. Benar Pak. Iya, jadi memang bagus banget Mbak ini ya. Jadi memang harus dari empasinya itu juga harus pas, kemudian asinya juga harus selalu dibutuhi gitu kan Pak. Betul. Terus kemudian gini Mbak, apa yang menyebabkan hal yang utama yang menyebabkan stunting itu ada atau terjangkit ke anak? Kalau misalnya kita lihat itu sih Pak, banyak sih Pak sebenarnya. Dari mungkin awal-awal mungkin banyak yang kurang tahu ya, biasanya tuh ibu-ibu tuh mulai tahu ketika nanti mendapatkan sosialisasi di posyandu biasanya ya Bu, atau biasanya kalau misalnya lagi kunjungan kontrol itu baru tahu kayak ada ini. Kemudian juga biasanya tuh kita bisa lihat dari berbagai faktor sih Pak, karena stunting itu tuh berakar. Kalau kita lihat, misalnya kita ambil contoh satu kasus Pak, ada remaja nikah dini. Kalau misalnya remaja bisa nggak sih kerja yang gajinya gede untuk menghidupi, apalagi udah punya bayi, udah punya anak, pasti nggak tercukupi dong Pak. Pasti sehingga ketika anaknya lahir seharusnya diberikan empasi yang harus segini, kan biaya bayi itu besar ya Bu Dila. Nah jadi tuh pasti itu akan terpotong sehingga empasinya tuh tidak sesuai Pak, karena kayak aduh dananya di sini nggak ada, gini nggak ada, jadi dikasih seadanya aja, sehingga hari 1000 bayi emasnya itu tuh terbuang sia-sia Pak. Nah dari situ tumbuh kembang anaknya itu bisa bermasalah. Jadi misalnya lebih misalnya tinggi rata-ratanya anak-anak itu seumuran 150 nih Pak, tapi kok yang ini cuma 130 ya gitu. Jadi sebenarnya stunting itu bisa dilihat dari mana aja sih Pak, faktornya itu banyak, tapi paling banyak ekonomi ya. Iya, ekonomi itu berarti dapat simpulkan Kak Taya nggak mungkin nikah dini nanti. Karena harus memperbaiki perekonomian dulu biar bisa menunjang keluarga gitu ya. Makanya kami kan sebagai duta genre di sini tuh gencar-gencaran banget untuk kita kurangin nikah dini, kita kurangin dulu itu seks bebas, karena memang dari hal sekecil itu tuh bukan hanya berdampak ke mereka aja ya, tapi bisa sampai ke anak-anaknya aja gitu Pak. Dan berdampaknya gak hanya dari faktor ekonomi kan Bu Pak, dari sosial, lingkungan, mental juga, terutama kalau misalnya ibunya ketika mengandung stres
anak bayinya juga pasti kesehatannya menurun, bisa menyebabkan keguguran dan angka kematiannya meningkat. Berarti fokus sosialisasi pada sesi kali ini yaitu tentang stunting. Tentang stunting untuk pengakarannya mungkin lebih ke edukasi gizinya dulu sih Kak, karena kalau misalnya diperbaiki dulu gizinya ya. benar. Kalau misalnya sudah punya pandangan kayak wah kita harus makan sayur, kita harus makan ini sesuai, kita harus ada aktivitas fisik minum 8 gelas sehari, pasti untuk kedepannya akan kayak mau kayak aku udah hidup sehat, misalnya aku mau ikut pergaulan bebas dan sebagainya gitu kan Pak. Terus kemudian itu Mbak, tadi ngomong stunting, kemudian makanan bergizi seimbang gitu ya. Bisa nggak dijelaskan makanan gizi seimbang itu seperti apa? Apa saja komposisinya? Oh, jadi kalau misalnya kita bahas tentang isi piringku atau komposisinya nih ya kan Ezi. Nah, biasanya sih ada kalau misalnya di sini taunya 4 sehat 5 sempurna nggak sih Bu, atau sering bilangnya kayak gitu? Iya, kalau dulu sih ya kita kenalin 4 sehat 5 sempurna. Bentar dulu. Kalau dulu masih sehat 5 sempurna. Tapi hari ini SD Negeri 013 Balikpapan Kota sudah nggak mengenal itu. Karena kita kenalnya yaitu Isi piringku. isi piringku dan apa? Makanan bergizi. Karena kita sudah menerapkan trias UKS. Terus di situ juga ada pojok baca. Yang memang UKS ini tidak difungsikan untuk pertolongan pertama saja, kan, tetapi memang untuk mengedukasi anak-anak dan membacanya. Jadi teruntuk di SD Negeri 013 Balikpapan Kota ini mereka sudah mengenal istilah makanan bergizi seimbang seperti ini. Nah sekarang Mbak Tara, Mbak Kaya ya, tolong dijelaskan bagaimana mungkin ya ini pengingat ya untuk teman-teman semua sobat ngoreksi yang ada di rumah baik dimanapun itu yang menyaksikan ini agar teringat kembali apa sih makanan bergizi seimbang itu. Oke, silakan. Untuk sekarang itu ada pedoman baru dari Kemenkes ya Pak Bu. Jadi mungkin awal-awal kenalnya itu 4 sehat 5 sempurna. Bisa dibilang 5 sempurna tuh karena katanya susu itu wajib kalau misalnya di 4 sehat sempurna kan. Tapi untuk di isi piringku susu itu kita nggak wajib. Jadi di isi piringku tuh komposisinya ada setengah piring itu diisi dengan lauk pauk dan juga ada buah-buahan, setengah piringnya kemudian ada karbohidrat dan juga ada sayur-sayuran nih Pak Bu. Nah, untuk susu kita itu tidak wajib karena susu itu kan ada vitaminnya, ada nutrisinya, itu bisa kita dapat dari isi piringku tadi gitu, karena memang komposisinya itu udah ada sendiri. Kemudian juga kita tuh selain untuk isi piringku, kita juga mengajak teman-teman untuk ada ajakannya seperti membuat 8 gelas sehari itu air putih wajib. Kemudian juga kita mengajak teman-teman lainnya itu untuk berolahraga atau aktivitas fisik 30 menit. Aktivitas fisik itu bukan berarti kita wajib olahraga yang berat gitu ya Pak Bu, kayak gym, senam aerobik gitu, tapi kita tuh mungkin dengan menyapu, mengepel, menyusun meja, menyusun kursi, kemudian membantu ibu bermain sepeda, terus lain-lainnya, pokoknya yang bisa dibilang kegiatan sehari-hari kita itu tuh bisa merupakan salah satu aktivitas fisik loh Bu ya. Jadi ketika misalnya dapat piket kelas itu, aku senang karena kayak udah beraktivitas fisik untuk hari ini gitu. Anak-anak yang jalan kaki ke sekolah bisa ya? Bisa juga. Kemudian yang terakhir itu kita juga mengajak teman-teman untuk bisa mencuci tangan sebelum makan supaya tidak kuman-kuman itu masuk ke dalam tubuh ya. Karena kalau misalnya kita udah makan bergizi tapi kita ketika makan dengan tangan nggak cuci tangan, itu pasti kan bakterinya bakal menjalar ke makanan-makanan kita dan akhirnya kita bisa terkena dampak kayak seperti diare, sembelit gitu kan. Tadi disampaikan 1/4 piring karbo ya? Ya pokoknya setengahnya itu ada karbo itu ya, bisa nasi, bisa mie, bisa singkong, kentang. Boleh nggak mie campur nasi? Nggak boleh. Ini kebiasaan lokal ya. Itu yang sering kita ketahui gitu ya, bahwa konsumsi nasi campur dan sama mie gitu ya. Jadi gimana Mbak, perlu disampaikan bahayanya tentang nasi dan mie? Perlu banget sih Pak, karena memang kalau orang-orang tuh bilang kalau misalnya makan mie nggak lengkap kalau nggak pakai nasi. Iya kan Pak Bu? Nggak afdol. Bahkan banyak kadang kalau mau bekal, kadang kalau nggak dibilang bawa bekal pas saat yang sempurna, bawanya ada mie-nya, ada nasinya. Sebenarnya kedua hal tersebut itu jadi satu udah. Itu sebenarnya sama-sama karbohidrat Pak. Jadi double ya karbonya ya. Kalau misalnya karbonya double, obesitas, terkena diabetes. Makanya memang gizi itu tuh berakar-akar ya. Jadi memang sebaiknya tuh kalau misalnya makan mie, ya udah mie, nanti ada lauknya, ada sayurnya, ada buah-buahannya juga, atau kebalikannya kalau misalnya lagi pengen makannya nasi, ya nasi aja gitu. Kalau mie aja gitu kan. Jadi biar karbohidrat yang kita terima itu nggak berlebihan, bener ya Nizi? Banget, bener banget sih.
Oke. Mungkin tadi tentang stunting. Kemudian tadi programnya Mbak Taya ya. Kalau Mas sama Mas Ezi. Kalau saya ya, kalau ada program nggak? oh ada, Ya. saya ada program kerja tersendiri. Bisa nggak disampaikan program? Aduh, boleh banget nih. Jadi kalau misalnya saya masih seputar tentang gizi dan stunting, kalau saya itu ada namanya meningkatkan kualitas hidup remaja. Nah, Contohnya seperti Gimana apa? tuh? meningkatkan kualitas hidup remaja ini kenapa saya pilih? Karena itu mungkin kelihatannya sepele tapi sebenarnya jarang dibahas. Ini sebenarnya terungkap dari kemarin saat saya podcast bersama teman-teman. Ternyata banyak sekali sudut pandang yang bisa kita lihat cara buat meningkatkan kualitas hidup kita. Karena apa ya, untuk zaman sekarang itu kualitas hidup remaja itu sudah menjadi nomor yang kesekian. Yang penting itu apa ya, kalau bahasa remaja itu ego itu terpenuhi. Terus yang masalah kualitas hidupnya, entah dia menaikkan life skillnya atau dia melihat dari pola hidupnya, itu menjadi nomor kesekian. Jadi memang buat saya ini sebuah perhatian khusus sih gitu. Karena apa ya, karena kalau misalnya kita tidak memulai dari sekarang itu kayaknya akan terlambat deh kalau kita mulai ke depannya seperti itu. Jadi langkah konkret apa yang dilakukan Mas Ezi ya? Langkah konkret ya. Langkah konkret untuk mengajak contohnya. Kualitas remaja-remaja untuk mempunyai pola hidup positif dan lain sebagainya. Oke, selain sosialisasi ya, yang tentunya itu menjadi tugas wajib buat kita sebagai duta ya. Nah, saya memanfaatkan dua hal yang menjadi yang tren banget di generasi Gen Z ya. Pertama, media sosial. Kedua, saya mengajak mereka sosialisasi tapi dengan cara nongkrong. Jadi kita di kafe, ya ada namanya ruang bertemu. Jadi ruang bertemu ini isinya anak-anak muda, isinya kita dengan saya ya tentunya ya, kita bakal saling berinteraksi tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup remaja. Jadi itu memang bukan secara ini ya, bukan kalau bisa bahasa kita tuh harus resmi yang ada PPT-nya yang harus ada ngomong satu sendiri, itu enggak. Kita benar-benar saling berbicara, sharing gitu. Ngomong Mas, saya ini muda loh, kenapa nggak pernah diajak ke kafe? Kita circle. Waduh. Kita enggak circle ya. Beda. Ini jam terbangnya ini kayaknya udah tinggi banget ya Bu. Iya, kita malah takutnya kita yang diguruin ya. Waduh. Makanya dari saya dua hal ini sebenarnya langkah awal yang sudah saya lakukan ya. Yang kemarin juga podcast itu ya, saya memang sengaja podcast itu bukan model seperti ini ya. Memang kita model itu seperti untuk belajar gitu. Jadi kita itu menjadi simbol kalau kita ini sama-sama belajar gitu. Bukan hanya saya, walaupun saya cuma duta ya kan. Saya hanya duta, tapi teman-teman yang saya ajak kemarin itu kita sebenarnya sama-sama belajar. Akhirnya dari semua yang kita omongkan itu benar-benar membuka sudut baru pandang kita, cara menaikkan kualitas hidup remaja seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi bervariasi ya, dan bervariasi itu tidak ada yang berkesinambungan, akan tetapi satu memiliki variasi warna yang beda dan satunya lagi memiliki warna yang beda. Nah, kira-kira nih ada yang perlu disampaikan lagi enggak dari Mbak Taya atau Mas saran deh buat teman-teman semua. bukan seperti saran, tapi ngobrol tentang isi dari konten yang jadi program. Mungkin aku dulu ya. Itu buat teman-teman ya, kalau misalnya masih penasaran dengan program saya, dengan tadi saya sebutkan sebelumnya, saya mempunyai program namanya meningkatkan kualitas hidup remaja. Kualitas hidup kita itu benar-benar menjadi sebuah poin penting karena kita ini sedang di masa transisi dari remaja menuju dewasa. Dewasa ini harus mempunyai sebuah kualitas yang sudah kita bangun di usia transisi kita sekarang. Apalagi kita sering dibilang sebagai usia emas ya. Emas itu kalau nggak bisa diolah dengan baik itu maka cuma sebagai bongkahan biasa. Tapi kalau batu emas kalau diolah dengan baik bisa jadi perhiasan, menjadi sebagainya, itu menjadi sebuah nilai atau value yang berharga. Maka di sini saya mengajak teman-teman semuanya, ayo kita meningkatkan kualitas hidup remaja dengan olahraga, dengan life skill kita, atau kita melihat potensi kita. Jangan sampai kita menjadi sebuah orang yang introvert. Kalau introvert itu sama aja kita menutup potensi yang sebenarnya kita miliki. Tetapi dengan introvert itu mungkin dengan karena ngeliat lingkungannya tidak sesuai dan sebagainya, akhirnya mereka menutup diri. Itu sebenarnya juga hal yang tidak baik ya. Lebih baiknya kita memilah sebenarnya, memilah yang mana yang cocok buat kita, yang mana yang sebaiknya kita mempunyai sebuah nama ancang-ancang gitu. Seandainya itu tidak sesuai dengan diri kita dan sebagainya sih, itu aja. Intinya jangan jadi penonton ya. Iya, benar banget.
harus bisa berpengaruh ya untuk bisa orang menjadi lain. aktor dalam Betul. kehidupan kita. Luar biasa. Nanti akan ditorehkan di dalam sejarah tuh. Iya. Waduh. Yang penting Tepuk tangan buat kita Iya, semua. makasih. Baik, ayo Mbak, lanjutkan. Kalau dari saya sendiri ya Pak Bu, untuk teman-teman sobat ngoreksi nih, Iya. terutama menurut saya pribadi nggak ada kata terlambat untuk mencoba semua hal, nggak ada kata terlambat untuk mencegah apapun itu kenakalan remaja, sisi-sisi negatif yang ada di dunia ini kepada diri kita. Kita bisa memulai dengan berbagai langkah kita. Mau dibilang langkah itu kecil, langkah itu besar, tetapi langkah itu pasti akan bisa berdampak untuk kita ke depannya. Sekecil apapun langkah itu. Jadi untuk teman-teman, cara fokus pada saya itu mengenai genre dan juga mental health dan stunting untuk program kerja saya. Jadi saya rasa untuk teman-teman yang dimana merasa mentalnya lagi kurang baik-baik aja, mungkin bisa nonton podcast saya yang ada di SMA Negeri 3 Balikpapan. Dan juga untuk teman-teman yang masih mau mengorek informasi mengenai stunting dan genre, bisa banget untuk nonton di podcastnya Ngoreksi ini. Wah, luar biasa. Masuk ya, masuk Banget. promosi. Iya, langsung ulti. Langsung to the point aja ya. Oke. Dan juga bisa mungkin mampir-mampir di Instagram kita pasti karena masih banyak berbagai edukasi yang kita buka. Dan juga saya dan Ezi membuka ruang diskusi kepada teman-teman koreksi atau teman-teman lainnya yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa berdiskusi kepada kami melalui via Instagram. Luar biasa. Ada di bawah ini ya. Ada di bawah ini, guys. Linknya ada di bawah. Baik, Bener banget. give me closing statement. Oke. Teman-teman koreksi, sekali lagi saya sebagai perwakilan guru di sini sangat berterima kasih kepada Mbak Taya dan Mas Ezi ya. Benar, dari dua remaja ini semoga bisa semakin luas ya. Maksudnya kalian bisa menyebarkan ilmunya semakin luas lagi, bahkan bisa membentuk komunitas yang baik lah ya untuk adik-adik ya, terutama di sini adik-adik siswa kelas 4 ya, kelas 5 ya. Berarti untuk sasarannya masih yang ini. Kita sasarannya luas ibu, tapi kita mulai duluan dari SD. Kita punya SD, tingkatan ya. SD, SMP, SMA, dan juga nanti insya Allah saya akan mengadakan kampanye-kampanye edukatif di posyandu juga. Berarti tidak terbatas umurnya. Tidak ya? terbatas umurnya, benar Betul, sekali, Ibu. ya. Semoga ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, baik. Baik. Baik, itu tadi Sobat Ngoreksi. Sekali lagi saya sebagai host yang ditemani oleh Bu Gila sebagai guru yang tadi telah disosialisasikan perihal stunting dan program-program dari Mas Ezi. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Jangan bosan-bosan untuk main ke sekolah kita ya. Iya. Kesan-kesan apa yang buruk dibuang saja, Ambil yang positif. ambil yang positif. Semoga ada penerusnya dari Iya. sini Pak ya. Iya. Amin. Nah, generasi-generasi yang mendatang, generasinya mbak-mbaknya, Iya. semangat ya teman-teman atau sobat-sobat ngoreksi. Kalian sebagai pemuda yang luar biasa yang bisa menggantikan mereka berdua. Oke? Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Dila, Kak Ezi, Kak Taya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Pengennya sih ngobrol panjang dalam Iya. program-program beliau ini dan bisa bersosialisasi, akan tetapi karena waktu ya mungkin next time kita bertemu lagi. Iya. Oke? Katanya nanti mau maju provinsi ya? Iya. Kita doakan ya teman-teman. Oh iya, ya. luar biasa. Kak Ezi dan Kak Kak Taya Taya ini adalah merupakan juara satu Perwakilan ya. perwakilan dari Balikpapan dan akan maju ke tingkat provinsi. Nanti kalau juara provinsi jadi nasional gitu ya. Nasional ya. Benar. Sampai internasional enggak? Amin, amin. Ya, apapun itu, mari kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Sobat Ngoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.